tembok kokoh dan kawat berduri Nusa Kambangan, 3 narapidana berani mempertaruhkan nyawa untuk menembus kebebasan. Selama berbulan-bulan mereka menggali diam-diam lewat terowongan tua peninggalan Belanda yang terkubur di bawah blok pengamanan tingkat 4. Malam itu, sirene meraung, penjaga panik, dan seluruh pulau tersadar. Penjara terketat di Indonesia bocor. 2 narapidana berhasil lolos menembus laut gelap Nusa Kambangan, sementara 1 tertangkap dalam keadaan nyaris tak bernyawa di pinggir pantai. Semua terjadi atas tekad ketiga napi yang menolak mati di balik jeruji besi. Inilah kisah nyata pelarian paling berani dari Nusa Kambangan, kisah tentang 3 manusia yang menggali jalan menuju kebebasan lewat terowongan yang tak seharusnya ditemukan. Malam itu, Nusa Kambangan tidak berbeda dari biasanya, gelap, sunyi, dan menegangkan. Ombak laut selatan menghantam dinding karang, seolah mengingatkan bahwa siapapun yang mencoba melawan pulau ini hanya punya 2 pilihan antara mati atau kembali dalam rantai besi. Dari menara penjagaan, 2 petugas berseragam berdiri dengan tatapan penuh waspada sambil menatap area Nusa Kambangan. Tapi di bawah tanah, hanya beberapa meter dari kaki mereka, sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang bisa mengguncang seluruh penjara itu. Di dalam blok tahanan kelas berat, 3 pria duduk dalam diam. Mereka adalah Rangga, Darto, dan Komar. Mereka bertiga adalah napi kelas kakap berbahaya yang sebentar lagi menunggu vonis mati tiba. Mereka tak saling bicara. Tak ada kata yang perlu diucap malam itu. Semuanya sudah mereka persiapkan selama berbulan-bulan, dari mencuri sendok besi untuk menggali, sampai menandai waktu pergantian regu penjaga dengan hafalan yang nyaris sempurna. Sekarang hanya tinggal 1 langkah terakhir, menantang maut demi kebebasan. Dari sinilah aksi berbahaya mereka dimulai. Kala itu, tepat pukul 2 dini hari, dari kejauhan terdengar suara anjing penjaga menggonggong. Lampu sorot berputar di atas menara, menyapu dinding tinggi penuh kawat berduri. Tapi di dalam blok tahanan, 3 sosok itu sudah bersiap. Tubuh mereka bergetar antara ketakutan dan keyakinan. Dalam diam, Rangga mengangguk sekali. Darto membalas dengan tatapan tajam. Komar menarik napas panjang, lalu berlutut di depan lantai kamar mandi yang sudah mereka retakan perlahan selama berminggu-minggu. Di dalam sel sempit itu, sebuah rencana besar baru saja dimulai, rencana untuk melawan menantang maut dari terowongan rahasia peninggalan Belanda yang tak semua napi tahu. Bagi kebanyakan narapidana, pulau itu adalah akhir dari segalanya. Dikelilingi laut ganas, kawat berduri, dan penjagaan bersenjata. Siang malam super ketat. Nusa Kambangan bukan penjara biasa. Siapapun narapidana yang masuk, jarang sekali ada yang keluar dengan bebas. Namun, bagi Rangga, malam-malam panjang di balik jeruji itu perlahan mengubah segalanya. Ia tidak lagi takut pada peluru, tapi pada kenyataan bahwa hidupnya akan membusuk selama-lamanya. Setiap malam, ia mendengar jeritan napi lain, melihat tubuh yang dibawa keluar tanpa suara. Kalau terus begini, kita bisa mati sia-sia, katanya suatu malam. Suaranya pelan tapi tegas. Darto yang mendengarnya hanya tertawa getir. Di sini semua orang sudah mati, cuma bedanya jasadnya yang belum dikubur. Kita hanya menunggu hari. Namun, di balik obrolan singkat itu ada sebuah ide gila, sebuah tekad yang mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, di ruang kerja dapur penjara, Rangga menemukan gulungan kertas tua berdebu di antara tumpukan arsip lama. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi bentuk garis dan simbol yang ia pahami betul, karena dulu ia adalah teknisi tambang bawah tanah. Garis itu bukan sembarang coretan. Itu peta sistem drainase peninggalan Belanda, mengarah ke pantai selatan pulau. Rangga menatapnya lama. Dalam pikirannya muncul satu kalimat. Kalau ini benar, ini jalan keluar untuk bisa kabur. Malam itu, ia mengajak Darto dan Komar duduk di pojok sel. Tanpa suara,
Ia memperlihatkan peta itu. Awalnya mereka tak percaya, sampai Rangga menunjuk titik yang persis berada di bawah kamar mandi blok tahanan mereka. Sejak malam itu, mereka bukan lagi tahanan biasa. Mereka berubah menjadi 3 orang yang punya tujuan berbahaya, kabur dari penjara paling ketat di Asia Tenggara. Setiap hari, mereka berpura-pura sibuk dengan rutinitas seperti apel pagi, kerja dapur, dan pemeriksaan sel. Tapi, begitu malam tiba, mereka mulai bekerja dalam diam. Sendok makan yang mereka curi dari dapur jadi alat penggali. 3 bulan lamanya mereka hidup dalam ide gila itu. Tak ada satupun yang curiga, karena mereka belajar menyembunyikan rasa takut sebaik mereka menyembunyikan lubang itu. Namun, yang paling berat bukanlah menggali tanah, tapi menggali keyakinan diri. Komar sering hampir menyerah. Ia masih muda, belum lama di penjara, dan bayangan keluarga masih kuat di pikirannya. Kadang ia menangis diam-diam di pojok sel. Rangga tahu, tapi tak pernah menegur. Ia hanya berkata pelan, "Kita harus kabur dari sini secepatnya. Apapun caranya kita harus berusaha." Hari demi hari berlalu, tangan mereka penuh luka. Jari-jari pecah karena gesekan logam. Kuku terkelupas, tapi tak ada yang mengeluh. Mereka tahu, satu suara salah langkah bisa berarti peluru di kepala. Dan ketika lubang itu akhirnya tembus ke udara segar bawah tanah, hanya sedalam 2 meter dari permukaan, mereka bertiga saling menatap. Tak ada yang bicara, tapi mata mereka sudah menjawab satu sama lain. Rencana gila itu sudah siap dijalankan. Satu kesalahan bisa berarti mati. Tapi, bila berhasil, mereka akan menjadi 3 orang pertama dalam sejarah yang menembus keluar dari penjara Nusa Kambangan lewat perut bumi. Hujan turun sejak tengah malam. Butir-butirnya jatuh pelan di atas atap seng penjara, menciptakan suara yang menenangkan. Tapi, di balik suara itu, 3 orang sedang memulai langkah paling berbahaya dalam hidup mereka. Jam dinding menunjukkan 3:15 dini hari. Waktu yang mereka tunggu selama 3 bulan akhirnya tiba. Di luar sel, petugas jaga baru saja berganti regu. Lampu sorot di menara berpindah arah, menyoroti bagian barat lapangan penjara, meninggalkan sisi timur, tempat blok mereka berada, dalam bayangan gelap sempurna. Rangga menghela napas panjang. Ia menatap wajah 2 rekannya, Darto dan Komar. Tak ada satupun kata keluar, hanya anggukan kecil, seperti janji tanpa suara. Kalau mati, kita akan mati bersama. Rangga mulai bergerak. Ia menyingkirkan ubin kamar mandi yang sudah disamarkan rapi dengan semen. Saat ubin itu terangkat, udara lembab dan bau tanah segera keluar dari bawahnya. Lubang itu tampak seperti mulut hitam yang menelan cahaya, sempit, gelap, dan menakutkan. Ingat, 3 tanda seru. Sekali kita turun, tidak ada jalan untuk kembali, ucap Darto. Suara hujan di luar menelan hampir semua suara mereka. Rangga tak menjawab. Ia mengambil senter kecil buatan dari baterai bekas radio dan menyalakannya, lalu menuruni lubang dengan hati-hati. 1 langkah, 2 langkah, tubuhnya menghilang dalam kegelapan. Disusul Darto, lalu Komar paling terakhir. Di atas, sel mereka kini tampak kosong, hanya menyisakan lantai terbuka dan genangan air hujan. Sementara di bawah, 3 napi itu resmi memulai perjalanan mereka menuju kebebasan yang dibayar dengan nyawa. Udara di dalam lubang terowongan itu langsung menekan dada. Gelap pekat, pengap, dan suara hujan di atas berubah jadi gema jauh. Namun, bagi mereka, setiap detik di bawah tanah terasa lebih hidup daripada 10 tahun di balik jeruji. Lalu, dengan tangan gemetar, ia menutup kembali ubin penutup lubang itu dari bawah. Kini, tak ada jalan kembali. Yang tersisa hanya terowongan gelap, tanah basah, dan ketakutan yang terus mengintai di setiap napas. Terowongan itu sempit, hanya cukup untuk 1 orang merangkak di dalamnya. Dindingnya dari bata merah yang sebagian besar sudah retak, sebagian lagi tertutup lumut dan akar pohon. Udara di sana lembab, dingin, dan berbau karat besi,
serta tanah basah. Setiap kali Rangga bergerak di depan, bunyi napasnya terdengar menggema di dinding sempit itu, seperti suara orang tenggelam yang berusaha bertahan hidup. Senter kecil di tangannya menyorot jalan di depan yang berkelok-kelok. Air menetes dari atas, menimpa wajah mereka. Kadang terdengar suara samar dari atas, suara langkah penjaga, suara rantai besi, dan gonggongan anjing. Mereka berhenti setiap kali suara itu datang, menahan napas, tak berani bergerak sedikit pun. Darto yang merangkak di tengah menatap Rangga dari belakang dengan mata tegang. Waktu seakan berhenti di bawah sana. Mereka tidak tahu sudah berapa lama berjalan, tapi rasa sesak mulai menggigit paru-paru. Tanah di bawah terasa lembek, bercampur air. Komar sempat terpeleset, membuat suara cipratan kecil. Semua langsung menahan napas. Dari atas terdengar suara anjing menggonggong keras, diikuti langkah cepat beberapa petugas. Setiap beberapa meter, mereka menemukan sisa-sisa peninggalan lama, pipa karat, potongan kayu busuk, bahkan tulisan Belanda di dinding bata. Terowongan ini benar-benar peninggalan era kolonial, entah dibuat untuk apa dulu. Tapi malam ini, sejarahnya berubah menjadi jalur pelarian paling berani dari penjara paling keras di negeri ini. Rangga berhenti sejenak. Ia menghapus keringat di wajahnya yang bercampur lumpur, lalu menatap ujung terowongan yang mulai menanjak. Di depan harusnya laut, katanya pelan. Darto dan Komar saling pandang. Mereka tahu kalau ini benar ada ujungnya. Mereka sebentar lagi akan menghirup udara bebas. Tapi bila salah, mereka akan mati terjebak di bawah tanah, tanpa siapapun tahu di mana jasad mereka berada. Dengan sisa tenaga, mereka terus berjalan maju. Setiap gesekan lutut, setiap tarikan napas adalah perjuangan. Cahaya senter redup mulai menyorot cahaya samar di depan, tanda bahwa mereka hampir sampai ke ujung. Namun justru saat itulah terdengar suara keras dari atas tanah. Sirene penjara meraung. Mereka berhenti serentak. Komar menatap Rangga dengan mata ketakutan. "Hati-hati, kita hampir ketahuan," bisiknya. Rangga menatap ke depan, wajahnya penuh keringat dan lumpur. "Kalau berhenti sekarang, semua sia-sia," katanya pelan tapi tegas. Dan dengan gigi terkatup, ia terus merangkak, menembus tanah berlumpur yang kini bergetar karena suara helikopter yang mulai berputar di atas penjara. Malam yang sunyi berubah jadi malam pengejaran. Dan 3 manusia di bawah tanah itu kini benar-benar sedang berlomba melawan waktu dan maut. Udara pengap yang mereka hirup selama 2 jam di dalam tanah kini berubah jadi angin asin laut. Rangga yang berjalan paling depan mulai melihat cahaya samar di ujung terowongan. Matanya melebar. "Udara bebas," bisiknya nyaris tak terdengar, seolah takut cahaya itu menghilang jika diucapkan terlalu keras. Namun, di antara mereka bertiga, hanya Rangga yang masih bisa berpikir jernih. Ia tahu ujung terowongan itu belum tentu kebebasan. Di luar sana, bisa saja ada pagar berduri, patroli bersenjata, atau hanya pantai curam yang langsung jatuh ke laut. Tapi, tak ada waktu lagi untuk menimbang risiko. Sirene di kejauhan sudah terdengar samar, tanda seseorang menemukan sel mereka kosong. "Ayo lebih cepat lagi," ucap Rangga sambil mendorong tanah di depan dengan sisa tenaga. Cahaya senter kecilnya kini menyorot besi tua melintang di ujung lorong. Jeruji pengaman. Karat menutupi hampir seluruh permukaan besi itu. Mereka bertiga berhenti, saling menatap dalam gelap. "Apakah bisa dibuka?" tanya Komar dengan penuh emosi. Rangga tak menjawab. Ia menendang sekali. Besi itu bergetar, menimbulkan suara logam yang menggema panjang. Darto langsung menahan kakinya. Suaranya bisa naik ke atas. Tapi Rangga tahu waktu mereka habis. Ia menendang lagi. Lebih keras, lebih nekat. Kali ini besi itu patah sebagian, menyisakan celah cukup besar untuk 1 orang merayap keluar. Di luar, cahaya bulan pucat menembus semak liar di sekitar lubang keluaran. Darto maju lebih dulu. Ia menunduk dan merayap keluar, tubuhnya dilumuri lumpur.
Begitu kepalanya muncul, udara malam yang dingin langsung menyambut. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menghirup kebebasan, tapi juga ketakutan. Sementara itu, Rangga membantu Komar keluar. Namun belum sempat semuanya naik, suara keras sirene penjara mendadak menggema menembus malam. Alarm penjagaan, blok C kosong, semua unit siaga. Suara pengeras itu terdengar jelas hingga ke pelosok Nusa Kambangan. Rangga membeku sejenak, wajahnya memucat. Dari kejauhan, tampak cahaya lampu sorot berputar-putar menembus hutan bakau. Darto memandang ke arah sumber cahaya itu, lalu ke laut. "Ayo cepat sedikit, lari ke pantai, lewat bebatuan," teriaknya. Mereka berlari sekuat tenaga, menyusuri tanah berlumpur yang menanjak menuju garis pantai. Setiap langkah menimbulkan suara berat, napas mereka memburu. Namun kebebasan itu terasa makin dekat. Mereka sudah bisa melihat ombak besar yang memantul cahaya bulan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan peringatan. Satu peluru menghantam batu di dekat kaki Darto. Pasukan Brimob dari arah barat sudah mulai mengepung. "Berhenti kalian! Angkat tangan!" teriak salah satu dari mereka dengan pengeras suara. Tapi mereka tak berhenti. Mereka terus berlari menembus malam, menuruni lereng curam menuju pantai penuh batu karang. Kaki mereka berdarah, pakaian sobek, tapi tak satu pun dari mereka menoleh ke belakang. Ombak yang menghantam karang kini menjadi suara kebebasan terakhir mereka. Namun, nasib berkata lain. Begitu mereka mencapai bibir pantai, langkah Komar terhenti. Kakinya tersangkut akar pohon bakau. Ia berusaha menariknya, tapi sia-sia. Darto menoleh, mencoba menolong, tapi Rangga menariknya keras. Komar menatap mereka berdua, napasnya tersengal, matanya penuh putus asa. "Ayo cepat lari." Tapi Darto tetap menoleh ke belakang, menatap sosok itu terakhir kalinya sebelum benar-benar berlari bersama Rangga ke arah barat menuju hutan. Beberapa detik kemudian, suara langkah berat mendekat. Komar mencoba bangkit, tapi sinar lampu sorot menyapu wajahnya. Tangan-tangan petugas langsung menarik tubuhnya. Ia dijatuhkan ke tanah, wajahnya menempel pada lumpur dingin. Napasnya berat, matanya menatap ke arah laut, tempat dua temannya kini lenyap dalam gelap. Ia tahu, perjuangannya berakhir di sini. Dalam cahaya lampu sorot dan teriakan perintah, satu napi berhasil ditangkap, sementara dua lainnya hilang di tengah malam Nusa Kambangan. Sirene masih meraung. Pasir pantai bercampur darah dan lumpur. Di udara hanya tersisa bau keringat, peluru, dan air hujan. Dan di tengah kekacauan itu, salah satu petugas berbisik lirih, "Kalau kita telat." 3 napi itu berhasil lewat terowongan itu. Malam itu menjadi catatan baru dalam sejarah pulau itu. Malam ketika 3 napi berusaha kabur lewat terowongan rahasia yang tak semua orang tahu. Hujan mulai turun, menambah beban di tubuh 2 napi yang kini hanya mengenakan pakaian compang-camping penuh lumpur. Rangga dan Darto berlari tanpa arah, menyusuri jalur sempit di antara akar bakau. Setiap langkah membuat kaki mereka tenggelam hingga pergelangan. Dari kejauhan, suara sirene dan anjing pelacak terdengar makin jelas. "Ayo cepat!" Sepertinya mereka makin dekat. Rangga menoleh ke belakang, napasnya tersengal. Tapi Darto sudah hampir tak sanggup. Tubuhnya goyah, wajahnya pucat. Luka di pahanya dari serpihan karang terus mengucurkan darah. "Sepertinya aku sudah nggak kuat, Rangga." Rangga berhenti sejenak. "Kalau berhenti sekarang, pasti akan mati," jawab Rangga pelan. Ia lalu menarik lengan Darto, memaksanya terus jalan meski tubuh itu gemetar. Di belakang mereka, sinar senter polisi mulai menembus kabut tipis. Suara anjing pelacak terdengar semakin keras, menggonggong liar menembus keheningan. Salah satu peluru melesat, mengenai pohon tepat di atas kepala mereka. Rangga spontan menjatuhkan diri, menyeret Darto masuk ke bawah akar bakau besar. Mereka menahan napas di sana, sementara langkah-langkah berat para petugas lewat tak jauh dari tempat persembunyian mereka. Sepertinya mereka ke arah barat. "Ayo cepat sedikit!" Suara komandan
terdengar jelas. Senter-senter menyorot ke segala arah, tapi tak ada yang memperhatikan lumpur tebal tempat dua napi itu bersembunyi. Begitu langkah para petugas menjauh, Rangga kembali menarik Darto. Lewat pantai. Kalau kita terus di sini, mereka pasti temukan. Dengan tenaga terakhir, mereka merayap ke arah suara ombak. Setelah hampir 1 jam berjalan di terowongan itu, mereka akhirnya tiba di sebuah pantai kecil tersembunyi, jauh dari pos penjagaan. Pantai itu sepi, hanya suara ombak besar yang memecah karang. Rangga memandang laut lepas, gelap, tanpa perahu, tanpa cahaya. Kita bisa berenang keluar. Kalau bisa tembus sampai ujung, ada kampung nelayan di utara, ucapnya. Darto menatap laut itu dengan wajah ngeri. Kau gila, ombaknya segede itu. Rangga hanya menatap kosong ke arah laut. Di balik wajah kerasnya, ada campuran antara harapan dan keputusasaan. Ia tahu, pilihan mereka hanya 2, ditangkap hidup-hidup atau mati mencoba. Malam makin larut. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin dan dingin menusuk tulang. Rangga menatap perahu kecil yang terdampar di antara batu karang. Perahu nelayan tua dengan dayung patah di ujungnya. Itu satu-satunya kesempatan. Ayo bantu aku dorong. Serunya setengah berteriak melawan suara ombak. Darto hanya berdiri diam. Tubuhnya gemetar, matanya memandang ke arah belakang, ke arah kilatan lampu senter para penjaga yang kini mulai terlihat dari kejauhan. Dari balik kabut laut, suara sirene dan teriakan petugas makin pelan hingga akhirnya menghilang. Dan di balik gelapnya samudra, hanya satu sosok kecil di atas perahu reot yang terus melawan arus. Sementara di pantai, pasukan tiba dan menemukan Darto masih hidup. Ia ditangkap, diborgol, dan dibawa kembali ke penjara dengan tubuh gemetar. Saat helikopter patroli menyorot ke laut, tak ada lagi tanda-tanda perahu itu. Hanya ombak besar dan bayangan hitam di kejauhan. Malam itu, Nusa Kambangan kembali terkunci rapat. Namun, di buku laporan harian sipir hanya tercatat 1 kalimat pendek. 2 napi melarikan diri. 1 ditangkap, 1 belum ditemukan.